Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rina Permatasari dengan NIM 1011118212630, mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji tes tidak berpasangan. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Di sini sudah kita ketahui N1 dari kelompok 1 yaitu 40, N2 dari kelompok 2 50, X-bar atau rata-rata dari kelompok 1 yaitu 2,9, X-bar atau rata-rata dari kelompok 2 yaitu 3,2 dengan standar deviasi masing-masing dari setiap kelompok itu sama yaitu 0,1 dengan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya kita menuliskan uji hipotesis. Untuk hipotesis 0, ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan sama dengan ibu hamil yang tidak merokok. Selanjutnya hipotesis alternatifnya yaitu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, kita masuk di penyelesaian. Dan di sini juga telah terdapat rumusnya. Yang pertama kita mencari dahulu X1 bar dikurang X2 bar.
Di sini kita ketahui X1 bar yaitu 2,9. X2 barnya yaitu 3,2. Selanjutnya kita jumlahkan nilai dari X1 bar dikurang X2 bar. Sama dengan hasilnya itu min 0,3. Selanjutnya setelah mengetahui X1 bar dikurang X2 bar, kita mencari penyebutnya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. N1 di sini 40 dikurang 1 dikali S1. S1-nya di sini yaitu 0,1 kuadrat ditambah N2-nya yaitu 50 dikurang 1 dikali S2. S2-nya yaitu sama 0,1. 0,1 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,88. Setelah itu kita mencari nilai dari N1 ditambah N2 dikurang 2. N1-nya yaitu 40 ditambah N2 50 dikurang 2. Hasilnya itu 88. Selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari nomor 4 dan nomor 5, kita membagi nilai hasil dari nilai nomor 4 dan nomor 5. Nilai nomor 4 dibagi nilai nomor 5, 88. Hasilnya itu 0,01. Selanjutnya kita mencari nilai 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. 1 dibagi N1 itu 40 ditambah 1 dibagi N2. N2-nya itu 50. Hasilnya yaitu 0,045. Setelah kita mendapatkan hasil dari nomor 6 dan nomor 7, selanjutnya kita kalikan nilai dari nomor 6 dan nomor 7. Nilai nomor 6 yaitu 0,01 dikali nilai nomor 7 0,045.
Hasilnya 0,00045. Setelah mendapatkan hasil dari nomor 8, selanjutnya kita mengkuadratkan nilai dari nomor 8, yaitu dengan SQRT nilai dari nomor 8 hasilnya yaitu 0,021213203. Baiklah, setelah kita mengkuadratkan hasil dari nomor 8, selanjutnya kita menghitung T hitung dengan cara X1 bar dikurang X2 bar dibagi kuadrat dari nomor 8. X1 bar dikurang X2 bar tadi hasilnya min 0,3 dibagi X1 bar dikurang X2 bar hasil tadi min 0,3 dibagi hasil dari nomor 8. Hasil dari nomor 8 hasilnya yaitu min 14,14213562. Jadi setelah kita mengetahui nilai dari T hitung, untuk mengetahui hipotesis 0 diterima atau ditolak, kita perlu mencari T-tabel terlebih dahulu dengan memperhatikan nilai alfa dan nilai DF. Dengan nilai alfa yaitu 0,05 dan nilai DF 88. Untuk mengetahui nilai T-tabel, kita perlu memperhatikan tabel binomial dengan memperhatikan angka yang mendekati 88. Di sini terdapat angka 90 yang mendekati 88 dengan 0,5 yaitu angka 1,662. Jadi kita tulis di sini 1,662. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu hipotesis 0 ditolak karena min T hitung lebih kecil dari min T-tabel. Atau terdapat hubungan antara berat badan dengan rokok. Atau berat badan ibu hamil yang merokok lebih rendah dibandingkan berat badan
Ibu hamil yang tidak merokok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk Ibu Amrina Rosyada, terima kasih untuk kesempatannya telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.